Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah kami. Tuhan yang memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Dan juga Tuhan yang memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Teman-teman, mari kita memuji Tuhan lagu Dalam Nama Yesus dengan semangat ya. Halo semuanya, apa kabarnya semua anak-anakku? Semua sehat pastinya ya, semua baik-baik, semua diberkati Tuhan. Amin. Kita semua diberkati Tuhan. Hari ini Rabut Ceria kita membahas jangan menyerah, tetap berani. Puji Tuhan. Nah, Om Sandra mau jelasin bahwa kita semua diciptakan Tuhan itu berbeda, tidak sama. Makanya itu kita jangan pengen sama, jangan protes. Karena Tuhan ada yang kasih kelebihan banyak. Ya, bisa musik, bisa matematika, bisa gambar, dan ada kelebihan-kelebihan yang lain. Ada mungkin kelebihannya nggak sama banyaknya. Nah, mungkin juga dalam tubuh, dalam fisik ada yang keriting, ada yang lurus, ada yang putih, ada yang hitam manis, ada yang kuning langsat. Nah, berbeda. Ada yang banyak kelebihan, ada yang sedang-sedang, tapi di mata Tuhan semua sama. Ya, Tuhan tidak membeda-bedakan kita. Nah, di Alkitab Tuhan itu menyatakan bahwa Dia mau pakai siapapun, yang penting mau. Baik itu orang pemalu, gak percaya diri, bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Nah, mau tahu siapa orangnya? Dia adalah Musa. Wah, Musa ini adalah orang yang pemalu, orang yang minder. Waktu Tuhan pilih dia untuk memimpin bangsanya keluar dari negeri Mesir, dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, jangan saya tidak pintar ngomong, tidak fasih lidah. Pilih saja orang lain. Saya tidak fasih lidah sekarang ini, dari dulu juga saya nggak fasih lidah. Kasih aja kepada orang lain, kata Musa. Tapi Tuhan tetap menyuruh Musa dan memilih Musa. Karena Tuhan tidak pernah membeda-bedakan orang. Yang penting mau, itu bagi Tuhan yang penting. Nah, ada juga orang lain yang sama, pemalu. Nah, siapa dia? Badannya besar, bagus, ganteng, tampan, gagah sebenarnya dia. Makanya dia dipilih. Nah, tapi walaupun dia tinggi, gagah, dia pemalu. Waktu mau dilantik jadi raja, dia bersembunyi di tempat barang-barang. Nah, namanya adalah Raja Saul. Nah, pemalu. Nah, itu orang-orang pemalu yang diberkati Tuhan, yang dipakai Tuhan. Ada orang-orang yang berani dipakai Tuhan. Sadrak Mesak berani, Daniel berani, Kaleb Yosua berani. Nah, dan ada yang masih remaja dan dia sangat berani. Dia kalahkan beruang, dia kalahkan bertubuh raksasa. Siapa dia? Semua pasti tahu. Dia adalah
Daud si gembala, ya, yang sederhana tapi pemberani. Nah, rahasia dari keberanian daripada Daud adalah dia bersyukur atas kejadiannya, atas keberadaannya, atas kelahirannya. Dia tidak protes sama Tuhan. Kenapa rambut saya misalnya nggak lurus? Kenapa saya tidak setinggi yang lain? Dia tidak protes seperti itu sama Tuhan. Dia bersyukur bahwa kejadiannya itu ajaib dan Tuhan merancang yang terbaik atas hidupnya. Dan dia bersyukur bahwa dia jago perang juga itu karena Tuhan. Itu rahasia keberhasilan, kemenangan daripada Daud. Ketika menghadapi Goliat, Goliat yang tinggi besar raksasa, tingginya sekitaran 3 meter, ya, dengan badannya yang memakai baju zirah dari besi, dari tembaga, ya, yang tidak mempan diparang dengan pedang. Wah, badannya aja berat. Wah, tinggi besar, kuat, seperti raksasa. Dan waktu itu Daud masih remaja dan tidak setinggi, tidak sebesar Goliat. Tapi Daud tidak takut, dia berani. Karena dia tidak bandingkan dirinya dengan Goliat. Ketika dia melihat Goliat tinggi besar raksasa, dia menantang barisan Tuhan, dia menantang orang percaya, dia juga menghina Tuhannya bangsa Israel. Dia marah, dia berani. Nah, dan rahasia keberaniannya karena dia tahu bahwa Tuhan membuat dia unik. Tuhan sudah membuat dia berani. Dia bersyukur atas semua itu. Dan waktu dia bertanding, berkelahi dengan Goliat, Goliat datang dengan lembing, dengan tombak, dengan peralatan yang lengkap. Daud hanya peralatan sederhana, ali-ali. Karena waktu ali-ali ini pernah digunakan, dia mengalahkan beruang. Wah, alat itu yang suka dipakainya. Tapi dibandingkan dengan Goliat, kalah alatnya, lebih canggih alat Goliat. Tapi dia berani. Kenapa? Karena senjata utamanya adalah dia pakai senjata Tuhan. Dia berkata, saya berperang dengan membawa nama Tuhan. Dia tidak lihat Goliat yang besar, tapi dia lihat bahwa Tuhan yang besar, Tuhan yang lebih hebat. Dan dia percaya kalau Tuhan sudah beri dia kemenangan melawan beruang, wah, melawan singa, dia percaya dia juga akan diberi Tuhan kemenangan untuk melawan Goliat. Dan dia tidak menyerah, dia menantang, dia siap mengalahkan Goliat. Dan betul, wah, dengan nama Tuhan dan dengan keberanian yang dia miliki, dia kalahkan Goliat. Nah, puji Tuhan. Anak-anakku semua, jadi hari ini jangan pernah bersungut-sungut dengan keberadaan kita. Wah, saya lebih hitam dari yang lain. Oh, itu si Anu lebih jago matematika dari saya. Wah, mungkin kita diberi Tuhan kelebihan yang lain, kepintaran yang lain. Bersyukur dengan keberadaan kita, jangan banding-bandingkan, karena memang Tuhan ciptakan tidak sama. Tetapi di hadapan Tuhan sama, ya. Di hadapan Tuhan kita sama dan semua istimewa. Dan kalau kita andalkan Tuhan, kita selalu membela jalan Tuhan seperti Daud, membela kebenaran, membela nama Tuhan. Maka kalau kita mengalami kesulitan, tantangan hidup, kita juga pasti menang seperti Daud mengalahkan Goliat raksasa. Mungkin kita tidak bertarung mengalahkan manusia, tapi mungkin pertarungan kita masalah godaan dunia hari-hari ini. Godaan untuk kita digoda main game, godaan untuk memberontak sama orang tua, dan godaan-godaan yang lain. Wah, itu masalah seperti raksasa Goliat. Tapi kalau kita bawa nama Tuhan, kita pasti alami kemenangan. Jadi
bersyukur bahwa semua kita istimewa. Tuhan buat kita unik masing-masing dengan kelebihannya. Bersyukur atas semua itu, dan biarlah kita jalani hidup bersama dengan Tuhan. Kita ada di jalan Tuhan, dan pasti semua kita yang istimewa di hadapan Tuhan, pasti kita akan diberi kemenangan atas masalah-masalah kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Dan Om Sandra mau tutup dalam doa acara kita pada kesempatan ini. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah dengar firman-Mu, berkati kami sehingga kami mensyukuri kejadian keberadaan kami dengan keunikan kami masing-masing, dengan kekurangan dan kelebihan kami masing-masing. Biarlah kami bersyukur atas semua yang Tuhan beri, dan biarlah kami tidak menyerah atas hidup ini, tapi kami berani dan kami tetap setia kepada Tuhan, karena Tuhan pasti membela kami. Seperti Tuhan membela Daud, Tuhan juga akan membela kami semua. Kami bersyukur Tuhan, alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.